Malam hari ini kita membahas tentang bab fil iktisadi fil ibadati. Bab tentang iktisad, sederhana, pertengahan di dalam melakukan ibadah, antara berlebihan dan antara meremehkan. Jadi yang bagi lil insan, sepantasnya bagi manusia, ayyaqtasida fi ta'ati, sederhana dalam melakukan ketaatan, sederhana dalam melakukan ketaatan, wasatan, di tengah-tengah antara gulu, berlebihan dan tafrid dan meremehkan. Jadi agama kita memerintahkan dalam melaksanakan suatu ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sederhana dalam melakukannya, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Inilah yang matlub, dituntut agama kita bagi manusia dari semua keadaannya, urusannya, yaitu melakukan suatu ibadah antara atau berada di tengah-tengah, tidak gulu dan tidak juga meremehkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Di antara ciri orang yang bertakwa, ciri hamba Allah, ibadur rahman, yakni mereka ketika berinfak atau menafkahkan hartanya kepada keluarganya, lam yusrifu, tidak boros, walam yaktur, tidak juga bakhil. Ketika kita membelanjakan harta kita untuk istri, anak-anak kita, jangan terlalu boros kata Allah, jangan juga terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawwam. Allah merintahkan kita untuk berada di tengah-tengah, tidak terlalu boros membelanjakan harta kita, menginfakkan harta kita kepada istri dan anak kita, juga tidak terlalu kikir. Kita berada di antara keduanya. Demikian juga dalam semua ketaatan, itu tadi infak. Dalam semua ketaatan hendaknya kita selalu yaqtasidah, pertengahan di dalam melakukan ketaatan, tidak berlebihan, tidak juga kurang atau meremehkan. Oleh karenanya kita manusia ini namanya ada batas kemampuan. Allah tidak membebani kita kecuali dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sekedar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ketika kita beribadah haruslah sesuai petunjuk syariat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh meremehkan. Ini sebagaimana disebutkan tentang 3 orang sahabat Nabi yang salah satu mereka mengatakan, inni la atasawwajul nisa, saya tidak mau menikah, saya ingin hidup sebagai dalam keadaan kerahiban, tidak menikah, untuk konsentrasi ibadah kepada Allah SWT. Kemudian salah seorang lagi dari sahabat Nabi berkata, ini aku walan anam, saya akan salat malam setiap malam dan saya tidak tidur. Tiba waktu malam saya salat malam dan saya tidak tidur. Yang satu lagi mengatakan, asumu wala uftir, setiap hari saya akan puasa dan saya tidak akan pernah, setiap hari saya akan terus-menerus berpuasa. Maka ketiga orang ini mengatakan demikian, maka apa kata Rasulullah? Ma bal aqwamun yaqulu nakaza wa kaza. Kenapa ada
orang yang mengatakan demikian. Kemudian kata Nabi, ini usalli wa anam. Saya ini salat malam dan saya juga tidur pada sebagian malam. Rasulullah tidak salat malam terus, dia juga tidur pada sebagian malam. Kemudian wa asum wa uftir, saya juga berpuasa. Di hari-hari juga ada yang saya tidak berpuasa. Tidak setiap hari saya berpuasa, kata Nabi. Wa tasawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Menikah dengan wanita. Maka kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati," siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada 3 orang sahabat tadi yang ingin beribadah gulu, berlebihan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ingin beribadah melebihi daripada ibadahnya Nabi, ibadah yang dicontohkan Nabi. Maka Nabi menegur mereka dan memberikan petunjuk bahwasanya siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika membahas dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab ini sederhana dalam ibadah, maka beliau menukil firman Allah dalam surat Toha ayat 1 sampai ayat 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Allah berfirman, Toha, Allah tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad litasqa, untuk menyusahkan. Jadi Imam Nawawi menukil ya dalam bab pembahasan sederhana dalam beribadah, menukil firman Allah, sesungguhnya ya Toha, sesungguhnya tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad litasqa, agar kamu menjadi susah atau untuk menyusahkan. Jadi Toha ini adalah huruf hijaiyah, laisa isman min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah salah satu dari nama Nabi, bukan sebagaimana kebanyakan atau sebagian orang menyangka bahwasanya Toha itu adalah nama Nabi. Tidak. Nabi itu punya nama Muhammad Ahmad Abul Qasim, gelarnya, kunyahnya Nabi Ahmad atau Muhammad atau Abul Qasim. Toha bukanlah salah satu dari nama Nabi, sebagaimana sebagian orang menyangka bahwasanya Toha itu adalah ya, bahwasanya Toha ini adalah huruf hijaiyah ya, sama dengan alif lam mim. Zalikal kitab sama dengan alif lam ra. Jadi dalam surat Al-Quran ada beberapa surat yang diawali dengan huruf hijaiyah ya. Kita tidak tahu maknanya apa, tetapi kalau kita melihat setelah huruf-huruf hijaiyah tersebut, umumnya ketika Allah ya menurunkan satu surat yang diawali dengan huruf hijaiyah alif lam mim, maka setelahnya kebanyakan atau umumnya membicarakan tentang Al-Quran ya, seperti alif lam mim zalikal kitab, ini adalah Alkitab Al-Quran, la raiba fihi. Surat Al-Baqarah. Dalam surat Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaihal kitab. Ya, Allah menurunkan kitab kepada Muhammad bil haqqi. Surat Ali Imran. Surat Al-Araf diawali dengan alif lam mim shad. Kitabun unsila ilaika. Maka Allah setelah itu mengatakan kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Dalam surat Yunus juga Allah mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah ya, ayat-ayat dari kitab yang hakim. Oleh karenanya umumnya ketika Allah memulai
surat dalam Al-Quran dengan huruf hijaiyah itu menunjukkan setelahnya Allah menyebutkan tentang Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, ayat-ayat dari kitab Allah. Ini menunjukkan apa? Isyarat bahwasanya Quran itu min hazihil huruf hijaiyah. Quran itu rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah, tidak balik, tidak semua menyampaikan satu kebaikan, ada yang disembunyikan. Setelah kita teliti, yang 10 juznya itu bukanlah bahasa Arab, ternyata bahasa daerah. Berarti dia bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di Arabian dengan bahasa Arab yang nyata. Kalau ada orang yang mengatakan ini Al-Quran atau bagian dari Al-Quran bukan bahasa Arab, berarti itu bukan. Ya. Ini menunjukkan. Kemudian disebutkan dalam surat Toha tadi, Allah mengatakan tidaklah kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran ditaskah untuk menyusahkan. Artinya bahwasanya ya Al-Quran itu hukum-hukumnya, ibadahnya yang dibebankan kepada kita umat Islam bukan untuk menyusahkan. Bahkan Al-Quran itu ya sebagai sifat, sebagai obat penyembuh daripada penyakit. Al-Quran itu adalah sa'adah, memberikan kebahagiaan, al-khair, memberikan kebaikan, al-falah, memberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Toha yang selanjutnya ayat 123, Allah berfirman, ihbita minha jami'an, turunlah kamu Adam dan Hawa ke bumi, nanti sebagian kalian menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Jadi anak Adam itu ya menjadi musuh sebagian yang lain. Fa imma yati'annakum huda, ketika datang kepada kalian petunjuk, famanit tabar, barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk kata Allah, fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang datang petunjuk yaitu Al-Quran, ya kemudian dia mengikuti Al-Quran, maka dia tidak sesat dan dia tidak yasqa, dia tidak susah. Dia tidak sesat dan tidak susah, tidak menyusahkan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ya dalam surat Toha, ibadah-ibadah yang Allah bebankan kepada kita itu bukanlah untuk memberikan kita capek, memberikan kita susah, membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu. Tetapi ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, Al-Quran yang merupakan petunjuk, kata Allah SWT, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak sesat dan dia tidak akan susah, dia akan bahagia. Oleh karenanya dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri, namun barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kitab ayat-ayat Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayat-ayat dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Berarti kalau kita berpaling dari Al-Quran, ya kehidupan yang sempit, kata Allah SWT, wa nahsuru yaumil qiyamati a'ma, di hari kiamat nanti, itu di dunia kehidupan yang sempit, di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia mengatakan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu di dunia saya tidak buta. Maka apa kata Allah SWT? Kadzalika atatka ayat, demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasita, kamu lupakan ayat-ayat tersebut, kamu berpaling tidak melaksanakannya, maka kadzalika al-yauma tunsa, demikian juga hari ini kamu dilupakan. Oleh karenanya Al-Quran itu turun dari perintah-perintah yang Allah ya perintahkan kepada kita, salat, puasa, zakat, haji, termasuk berjihad, amar ma'ruf nahi munkar, berbakti kepada orang tua. Itu semuanya itu litas ada di dunia akhirat, untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karenanya ya, kita melihat bahwasanya
tak kala ada umat di dunia ini yang mereka tamasuk, berpegang teguh kepada Al-Quran, maka umat tersebut menjadi karamah wa izzah wa ruf'ati ala jamil umat. Dia menjadi umat yang mulia, umat yang terangkat dari umat-umat yang lain. Kita lihat saja Pak, negara, setiap negara atau umat atau masyarakat yang dia berpegang kepada Al-Quran, maka umat itu akan menjadi mulia, menjadi izzah, menjadi kuat, disegani, dan terangkat dia dari umat-umat yang lain. Ya. Dulu di zaman Rasulullah, ketika mereka, Rasulullah dan para sahabat, mereka itu memegang teguh kepada Al-Quran, termasuk berpegang teguh pada ayat-ayat Allah. Mereka melaksanakannya, ya, dari ayat-ayat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala membukakan baginya negeri timur dan negeri barat. Kita bisa bayangkan orang Arab dulu yang tidak punya persenjataan yang lengkap bisa mengalahkan Persia yang punya pasukan dan persenjataan yang lengkap, mengalahkan Romawi yang mereka dulu bisa menjadi negara adidaya. Kalau dikatakan sekarang seperti Amerika dan Rusia, negara yang paling kuat. Ya, di zaman ini menurut pandangan kebanyakan orang, negara adidaya disebutkan. Bisa dikalahkan negara adidaya Persia dan Romawi, padahal dengan tentara yang tidak terlalu banyak jumlahnya, pasukan kaum muslimin tidak terlalu banyak jumlahnya, persenjataan juga dan persiapan juga tidak terlalu banyak, tetapi Allah mengangkat mereka karena apa? Tamassaku Al-Quran. Mereka bertamasuk dengan Al-Quran. Oleh karenanya, setiap umat yang bertamasuk dengan Al-Quran maka akan diangkat. Dulu negeri Saudi, penjajah saja tidak mau menjajah. Karena apa? Mau jajah apa? Mereka adalah orang-orang yang hanya memelihara, mengembala kambing dan unta, tinggal di kemah-kemah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Penjajah tidak ada yang mau menjajah mereka. Dulu, ketika mereka masih banyak berbuat syirik, ketika datang dakwah al-Islamiyah yang dikomandai oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahab, kemudian mendatangkan dakwah-dakwah memberantas kesyirikan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan diingatkan bahwa ini perbuatan syirik, mereka ikuti, didukung oleh kerajaan, sehingga menjadilah negeri Arab Saudi, dibukakan pintu keberkahan minyak bumi, sehingga sekarang termasuk deretan negara-negara yang kaya, deretan negara-negara yang kaya Arab Saudi. Kenapa? Dulunya mereka miskin, penjajah saja tidak mau menjajah. Kalau Indonesia negara kaya, penjajah banyak, subur tanahnya. Sekarang kita lihat bahwasanya kalau kita Indonesia, negeri kita hutannya bagus, lautnya banyak hasil, tambang lagi, belum lagi batu bara dan lain sebagainya, minyak bumi juga ada, tapi kita banyak utang. Saudi cuma satu saja, minyak bumi. Tapi negeri mereka berpegang teguh kepada sunnah, sehingga Allah berikan keberkahan izzah. Setiap negeri yang mereka berpaling dari Quran, maka diberikan kehidupan yang sempit, di hari kemudian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu datang, ayat-ayat Allah yang datang itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk memberikan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya, ketika kita melaksanakan ibadah, sederhana, jangan berlebihan. Nanti kita menjadi orang yang capek dalam beribadah, kita bosan, kemudian kita tinggalkan ibadah sunnah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga menukil dalam pembahasan bab ini sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan,
Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita hambanya. Dan Allah la yurid, tidak menghendaki kita susah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah syariatkan kepada kita dengan taisir, mudah. Ya. Sebelumnya ayat ini digandingkan dengan ayat tentang puasa. Puasa setelah puasa Allah mengingatkan kita bahwasanya kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah mengatakan fa in kuntum marda aw ala safar. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh untuk tidak berpuasa dan diganti dengan hari yang lain. Kewajiban puasa di bulan Ramadan ketika kita dalam keadaan sakit, musyaqqah, berat untuk kita berpuasa. Dalam keadaan safar, berat kita melaksanakan puasa. Maka Allah mengatakan faidatu min ayyamin ukhra. Hitunglah hari-hari kamu tidak berpuasa dan diganti di hari lain. Kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kita kesana. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah ketika menurunkan ayat-ayat puasa, setelah itu Allah menutup ayat puasa dengan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian kemudahan agar tidak ada orang yang menyangka bahwasanya Allah menurunkan perintah puasa untuk menyusahkan atau membuat capek manusia. Karena Allah tidak menginginkan kesusahan bagi manusia. Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Nanti dia ganti dengan hari-hari yang lain. Oleh karenanya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang suhulah, ada agama yang memberikan kegampangan, kemudian agama yang samaha, agama yang penuh toleransi, yang dimana Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali dengan kesanggupan kita. Kemudian Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang bab sederhana dalam beribadah, setelah menukil dua ayat tadi, maka beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Nabi pernah suatu saat datang ke kamarnya Aisyah. Sementara di kamar Aisyah ada seseorang wanita. Maka Nabi mengatakan, karena Nabi tidak mengenal wanita tersebut, man hazi, siapa wanita ini? Qalat, berkata Aisyah, hasihi fulana tazkuru atau tazkuru min salatnya. Dia adalah orang yang terkenal dengan rajin salat. Atau dia orang yang terkenal dengan banyak salat. Maka kata Rasulullah kepada wanita tersebut, mah artinya berhentilah melakukan demikian. Berhenti melakukan demikian. Alaikum bima tudikuna. Hendaklah kalian melakukan suatu ibadah dengan apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallu lahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Wa kana habbud din ilaihi, dan agama atau ibadah yang paling dicintai oleh Allah ma dawama, adalah terus menerus yang dilakukan oleh pelakunya. Jadi ibadah yang dicintai oleh Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, tidak terlalu banyak. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Maknanya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan tadi kepada wanita yang dikatakan terkenal dia banyak melakukan salat, antakufu, berhenti dari melakukan demikian ini. Karena terkadang
seseorang itu dia suku memberatkan dan dia tidak mampu untuk terus-menerus melakukannya di masa-masa datang. Ya, masa-masa datang dia tidak mau melakukannya. Ya. Padahal oleh karenanya Nabi memberitahu kepada orang tersebut, "Alaikum bil amal." Hendaknya kamu beramal dengan apa yang kamu mampu. Jangan kau bebani dirimu. La tukallifu anfusakum. Jadi jangan membebani diri kita dalam beramal yang terlalu banyak. Ya. Jangan bebani kita. Karena insan, manusia itu bisa aja ada nafsu. Ketika dia memaksakan dirinya, wa qallafa nafsuhu, dan dia bebani dirinya, malat wa qallat. Dia nanti akhirnya bosan dan menyerah. Ya, kemudian dia mulai melemah. Kemudian inqata'at. Kemudian dia ya tidak lagi melaksanakan ibadah tersebut. Jadi diperintahkan dalam hadis ini kita itu beribadah sesuai dengan petunjuk syariat saja, jangan kita berlebihan. Salat 5 waktu diperintahkan kepada kita. Kemudian ya disunahkan kita mengikutinya dengan salat-salat sunnah, 12 rakaat dari salat sunnah rawatib. Ya. Salat malam paling banter 11 rakaat. Bisa 9, bisa 7, bisa 5, bisa 3, bisa juga 1 rakaat. Salat malam. Jangan menyiksa diri untuk salat malam semalam suntuk. Ya. Misalkan ada sebagian di antara kita kalau sudah dianggap malam 27 Lailatul Qadar, dia itu katanya menghidupkan malam tersebut. Maka dia menghidupkan 1 malam suntuk. Ini menyelisih. Tidur sebentar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Afdalus salatul lail salatul Daud." Sebaik-baik salat malam adalah salat Nabi Daud, kata Rasulullah. Bagaimana salat Nabi Daud? Dia tidur yanamu nisful lail. Dia tidur 1/2 malam. Ya. Kemudian dia qumus sulusah. Dia salat malam 1/3 malam. Kemudian dia tidur wa yanamu sulusah. Kemudian dia tidur lagi 1/6-nya. Jadi itulah salat malam yang terbaik kata Rasulullah SAW. Salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dia tidur 1/2 malam. Jadi kalau malam itu dari jam 6 sampai jam 4, berarti 10 jam. Jam 6 sampai jam 4 10 jam. Dia tidur jam 6 tambah 5 berarti sampai jam 11 malam. Kemudian dia bangun dari jam 11. Ya, dia gunakan 1/3 malamnya tersebut 3,5 jam untuk salat. 12, 1, 2, berarti dia sampai 2:30. Setelah 2:30 dia tidur lagi, dia bangun jam 4. Dia tidur lagi 1/2 jam, 1,5 jam. Dia bangun jam 4. Maka inilah tata cara, maksudnya salat malam yang terbaik. Tidak semalam suntuk. Meskipun malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan, ya kita sempatkan tidur sedikit, karena fa inna ala nafsika haqqun, kata Nabi. Sesungguhnya badanmu ini punya hak untuk beristirahat. Ya, bukan ibadah melulu. Karena ya kata Nabi memberikan kepada wanita tersebut, kalau kamu salat malam terus, kamu nanti akan susah, tidak bisa istiqomah, tidak bisa terus menerus. Padahal amalan yang dicintai oleh Nabi adalah ad-dawam, terus menerus salat malam, wa in qalla, walaupun sedikit. Salat malam terus menerus walaupun sedikit. Ya. Makanya Nabi mengingatkan menasihati kepada Abu Hurairah, jangan kau lupa Abu Hurairah, ya dalam setiap hari salat duha 2 rakaat, salat malam 3 rakaat, salat witir 3 rakaat. Jangan lupa. Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah.
Wanita tadi dia ingin salat ya melebihi daripada petunjuk. Kata Nabi, batas salat yang paling terbaik salat malam adalah salat tidak jauh. Seperti malam, 3,5 jam digunakan salat malam. Tidak semuanya, karena malam itu adalah dari jam 6 sampai jam 4 perkiraan, berarti 10 jam digunakan setengah untuk tidur. Digunakan setengah ya untuk ya tidur. Tidak semuanya digunakan untuk salat malam. Ya, kemudian ini menunjukkan dalil bahwasanya annal insan yanbaghi law ayya'mal ibadah ala wajhi muhtasib. Selayaknya bagi manusia kalau melakukan ibadah sederhana saja, muhtasib, la gulu, tidak berlebihan, tetapi tidak juga meremehkan. Jadi itu juga tidak meremehkan, tidak gulu. Ya, sederhana sehingga dia bisa istimrar terus menerus. Ahabbul amal ilallahi, karena dalam sebuah hadis amal yang paling dicintai oleh Allah dua, yang terus menerus, wa'id Allah, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Jadi sederhana, jangan sampai kita itu terlalu berlebihan dalam salat sehingga suatu saat kita akan bosan ya, bosan. Terlalu berlebihan dalam membaca Al-Quran, nanti kita bosan ya. Kita mau target hari ini saya harus baca Al-Quran 5 juz atau 10 juz ya. Terlalu berlebihan, lama kelamaan menurun 4 juz dalam satu hari, menurun 3 juz, menurun 2 juz, menurun 1 juz. Lama kelamaan dia bosan, dia tinggalkan, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Lebih bagus kita baca Al-Quran 2 lembar dalam satu hari, tapi ada waktu terus menerus, atau 10 ayat dalam satu hari, yang penting terus menerus ya, karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi juga menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a salah satu rahtun ila buyuti aswaji Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat yang datang kepada istri Nabi. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi yang tersembunyi. Kalau ibadah Nabi yang nampak seperti salat 5 waktu, salat Jumat, itu nampak. Ada ibadah-ibadah Nabi yang hanya diketahui oleh istri Nabi, seperti salat malam. Salat malam Nabi di rumahnya ya, atau salat-salat yang lain yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya ya, merupakan ibadah-ibadah sunnah yang mestinya lebih bagus dirahasiakan daripada ditunjukkan. Ini ibadah sunnah asalnya. Kalau ibadah sunnah itu asalnya kita rahasiakan, kita tidak tunjukkan, kita tidak apakan, supaya keikhlasan itu menjadi sempurna bagi kita. Ketika istri Nabi mengabarkan kepada 3 orang sahabat ini tentang ibadah Nabi yang tersembunyi, maka mereka mengatakan, aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dibandingkan Nabi ya. Nabi itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, di antara kelebihan Nabi itu telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Itu Nabi kita ya. Nabi kita itu diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Kalau kita tidak ada jaminan bagi kita. Maka orang ini, 3 orang ini mengatakan, seakan-akan dia menganggap bahwasanya ibadah Nabi itu sedikit, kecil ya. Atau dalam makna lain bahwasanya seakan-akan mereka menganggap bahwasanya Nabi saja orang yang telah diampuni dosanya yang lalu akan datang, tetapi salat malamnya sampai bengkak kaki. Salat malamnya sampai bengkak kaki. Ya Nabi, kita belum pernah salat sampai bengkak kaki. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik, sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu yang akan datang. Kenapa kau masih salat sampai bengkak kaki? Apa kata Nabi? Apalah aku dan abdan syakur? Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?
Ketika dikabarkan tentang salat malamnya Nabi, maka ketiga orang ini salat malamnya dan puasanya Nabi, ketiga orang ini menganggap mestinya kita ini karena belum diampuni, kita harus melebihi ibadah Nabi. Begitu maksudnya. Kita ini tidak dijamin diampuni dosa, maka kita harus melebihi ibadah Nabi. Maka setelah itu salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana, adapun saya, fa usallil lail abadan, saya akan salat malam, saya akan salat malam semalam suntuk, dari habis isya sampai subuh, tidak tidur. Wa qala al-akhar, yang satu lagi mengatakan, ana asumu dahra abadan, saya akan puasa sepanjang masa, setiap hari saya puasa. Padahal kata Nabi, afdalus siyami ya ad-daud, syamu daud. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Karena yuftiru yauman wa yasumu yauman. Nabi Daud itu dia berpuasa satu hari, tidak berpuasa satu hari. Itulah puasa yang paling baik. Jadi kata Nabi, puasa sunnah yang paling bagus puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Salat malam yang paling bagus adalah salatnya Nabi Daud. Padahal Nabi Daud ini seorang apa? Seorang nabi yang memberikan fatwa kepada umatnya, dan dia seorang raja. Bagaimana ini seorang raja yang banyak kesibukan, bahkan dia adalah seorang panglima perang, suka berperang. Dia raja, dia nabi. Meskipun demikian, salat malamnya tetap jalan, puasanya tetap jalan. Kalau kita mungkin karena lemahnya kita baru jadi camat, baru dia jadi camat karena sibuknya sudah tidak berpuasa sunnah lagi, tidak salat malam. Apalagi bupati, apalagi gubernur, sudah jarang salat malam. Ini Nabi Daud, dia seorang nabi yang mengurus umatnya, dia juga seorang raja yang mengurus rakyatnya, dia juga seorang panglima perang yang mengurus pasukannya. Bagaimana sibuknya dia? Meskipun demikian, dia adalah orang yang terbaik dalam puasa sunnah. Dia juga orang yang terbaik dalam salat malam. Yang satu mengatakan lagi, ana a'tasimun nisa fala atasawaju abad. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Untuk apa? Kehidupan kerahiban, konsentrasi ibadah kepada Allah. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Kata Rasulullah SAW kepada mereka, antum lasikultum kaza wa kaza. Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Nah, kami mengatakan. Apa kata Rasulullah? Amma wallahi. Adapun wallahi, demi Allah, inni la asakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni, akan tetapi, asumu wa uftiru, saya berpuasa, saya juga terkadang tidak berpuasa. Tidak berpuasa terus-menerus, kata Nabi. Wa usalli wa arqud, saya salat malam, saya juga tidur malam. Wa tasawwuju nisa, dan saya juga menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golongan. Ketiga orang sahabat ini ikhlas untuk melakukan ibadah. Nawaitunya bagus, niatnya bagus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya gulu berlebihan. Caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Caranya ingin dia mau mengalahkan ibadah yang dicontohkan Nabi. Maka Nabi menegur mereka dengan keras. Jangan demikian, melakukan demikian. Saya ini orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi saya demikian, saya juga demikian. Saya sederhana dalam ibadah maksudnya. Saya tidak gulu dan saya tidak juga meremehkan dalam ibadah, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi tidak memuji orang tersebut meskipun niatnya baik.
Nabi memberikan ancaman dengan keras ketiga orang sahabatnya. Siapa yang membenci sunnahku, tidak beribadah sesuai dengan sunnahku, falaisa minni. Kata-kata laisa minna, bukan golonganku, bukan berarti dia keluar dari Islam. Sebagaimana sebagian orang-orang kaum yang mengatakan falaisa minni, bukan golonganku, berarti bukan dia keluar dari Islam. Ini pemahaman orang Khawarij. Kata-kata falaisa minni maksudnya dosa besar. Dosa besar. Ya, dosa besar ketika dia membenci sunnahnya Nabi SAW dalam berpuasa sunnah, salat sunnah, dan dalam menikah dengan wanita. Menikah dan nikah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ibadah yang mereka inginkan dari tiga orang sahabat ini adalah memberikan musyaqqah kepada mereka, memberikan sesuatu beban bagi mereka. Khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi. Ya. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada mereka, jangan melakukan demikian, karena nanti kalian tidak akan bisa bertahan terus-menerus demikian. Kalian akan capek menyelisih fitrahmu, karena Allah memberikan ibadah kepada hambanya sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Salat 5 kali dalam sehari. Awalnya 50 kali, tapi bebannya berat, Allah ringankan jadi 5 kali. Puasa hanya sebulan dalam setahun. Haji hanya seumur hidup. Sekali dan seumur hidup kewajiban haji. Zakat hanya sekali dalam setahun. Berarti Allah ketika menyuruh kita, memerintahkan kita dari rukun Islam yang kelima, itu kita mampu melakukannya. Kita mampu melakukannya. Allah tidak membebani kita puasa setiap hari, tidak, karena tidak mau melakukannya. Oleh karenanya, hadis ini juga menunjukkan dalil yang bagi insan, selayaknya bagi manusia ayat tasida fil ibadah, sederhana dalam beribadah, pertengahan, tidak dia membebani dirinya dengan terlalu berlebihan dalam ibadah, sehingga membebani dirinya sehingga nanti dia akan bosan dan meninggalkan ibadah tersebut. Tidak juga dia meremehkan ibadah, karena ini dua senjata sedang. Kata ulama, ma amarallahu bihi subhanahu wa ta'ala bi amrin, tidaklah Allah merintahkan suatu perkara illa li setan, kecuali setan itu dia yasdatani, memiliki dua jalan untuk menggoda manusia dalam ibadah tersebut. Imma liguluin, boleh jadi setan menggoda manusia untuk berlebihan dalam ibadah, wa imma ditaksiran, boleh jadi setan menggoda manusia untuk meremehkan ibadah. Ketika Allah perintahkan kita ibadah salat 5 waktu, maka setan menggoda manusia dengan dua jalan. Dia menggoda manusia untuk berlebihan dalam ibadah salat. Salat terus. Padahal tidak diperintahkan, salat 5 waktu saja. Atau menggoda manusia, tidak usah salat, biar salat Jumat saja. Sebagaimana orang Yahudi, 1 kali saja ibadahnya dalam 1 minggu, hari Sabtu, Sabat. Hari ke-7, sebagaimana orang Nasrani juga cuma 1 kali saja dalam sepekan, cukup salat Jumat saja. Karena orang Yahudi hari ke-7, hari Sabtu ibadahnya, orang Nasrani hari Ahad. Mereka mengatakan minggu, kita katakan hari Ahad. Orang Islam Jumat saja. Setelah rajin beribadah setiap hari ke masjid, beribadah salat 5 waktu, itu godaan setan. Padahal salat 5 waktu ini adalah salat yang mampu dilakukan oleh manusia, karena Allah memberikan kewajiban yang manusia mampu untuk melakukan. Karenanya di sini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita pertengahan dalam ibadah, dan kita tidak boleh membebani diri kita dalam beribadah. Hendaklah kita berjalan pelan dan sedikit-sedikit,
Ya, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ad-dawam, senantiasa terus menerus walaupun sedikit. Walaika birraha. Oleh karenanya hendaklah kita selalu beristirahat ketika kita capek. Wala tuksir, tetapi jangan juga kita meremehkan. Jadi kalau kita beribadah, jangan sampai kita capek beribadah sehingga nanti kita bosan. Jangan juga kita tuksir, meremehkan ibadah. Karena khairal huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan petunjuk Nabi bagaimana cara beribadahnya, karena Nabi tidaklah beribadah dengan hulu, tidak juga meremehkan. Nabi beribadah di tengah-tengah. Wa khairul umur awsatuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkara adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita. Anjuran bagi kita untuk sederhana dalam beribadah, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Kita selalu berada di tengah-tengah, karena umat Islam itu adalah umat wasatan. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ya, kita cukupkan, mungkin pada waktu kita buka tanya jawab. Assalamualaikum. Saat kita sesuai dengan mencari amal yang baik. Itulah yang kita bahas tadi, bahwasanya kita beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi orang tua kemampuannya beda dengan yang masih muda. Misalkan dalam salat malam, orang tua cuma bisa 3 rakaat. Maka ya kita kalau sudah tua, kita usahakan tetap menjalankan salat sunnah witir. Meskipun 3 rakaat atau 1 rakaat, kita usahakan demikian. Bagi yang muda mungkin masih kuat, maka dia bisa melaksanakan lebih dari itu. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para imam itu untuk meringkas salat. Ya. Ringkaslah salat, artinya sederhanakanlah salat berjamaah. Jangan membaca ayat yang panjang. Karena para jamaah itu tidak semuanya rata. Ada yang orang yang sakit datang berjamaah, ada juga orang yang sudah tua, dan ada juga orang yang banyak urusannya. Sehingga kalau kita panjangkan,
maka kita menyusahkan orang lain. Itu diantaranya. Jadi berbeda dengan salat sunnah. Salat sunnah itu terserah kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka kata Nabi SAW, "Isa shalla ahadakum bin nasi falyuksir salat." Kalau kamu menjadi imam bersama dengan manusia, maka hendaklah ringkas salat. Wa isa shalla ahadakum bi nafsi, kalau seseorang salat untuk sendirinya, apakah dia mungkin salat wajib atau salat sunnah untuk sendirinya? Wal yutawil masa, maka hendaklah panjangkan sebagaimana dia kendaki. Oleh karena ketika salat malam atau kita salat tarawih, maka kita lihat ini. Ya, kita lihat jangan terlalu memanjangkan. Kecuali memang kita mau sama-sama berjanji untuk salat di malam hari, tengah malam. Berarti orang yang datang berjanji salat tengah malam itu orang yang sama-sama ingin memperpanjang salat. Maka ketika itu silakan perpanjang salat sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau salat-salat tarawih di awal waktu dianjurkan untuk kita memperpanjang, tidak memperpanjang salat kita, supaya ketika kita salat enak perasaan. Kapan kita salat imamnya panjang, meskipun bagus suaranya, pasti sudah ada ya kata-kata sak dia. Apalagi kalau tidak sabar sudah ham. 3 kali bilang ham. Sebagian ulama mengatakan batal. Jadi jangan sampai disebabkan karena kita orang lain batal salat. Jadi sesuai dengan orang tua beda kemampuannya dengan anak. Sesuai dengan kemampuannya. Allah langsung. Kita cukupkan mungkin karena sudah waktu. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.